Cabai sudah, bawang-bawangan sudah. Apalagi ya? Kayaknya udah lengkap semua deh. Bismillah, semoga hari ini bisa rame, ucap seorang pria yang berprofesi sebagai penjual sayur keliling. Di pagi dini hari, tepat setelah sholat subuh, di mana sebagian orang masih nempel di kasur, Diki sudah berangkat menuju ke pasar menggunakan motor bebek kesayangannya dan juga keranjang sayurnya. Dia kerap kali membeli sayur dan bumbu dapur lainnya langsung dari penjual di pasar yang masih segar dan juga baru panen. Selain segar, tentunya harganya juga sedikit lebih murah. Diki tentu bisa meraup 2.000 hingga 3.000 dalam satu ikat sayur. Pukul 6 tepat, biasanya Diki sudah mulai berkeliling dari satu desa ke desa yang lainnya, menawarkan dagangannya. Tentunya itu khusus untuk ibu-ibu yang tidak mau repot belanja ke pasar. Untungnya memang tidak seberapa, tetapi di sanalah Diki menggantungkan hidup dia dan juga keluarganya. Diki berharap dengan berjualan sayur keliling, dia bisa memberi kehidupan yang layak bagi istri dan anaknya, anak lelaki yang bernama Rafa yang sangat disayanginya. Dan singkat waktu, kini waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Diki sedang mangkal di depan rumah orang, tepatnya di desa tetangga dari desa tempat tinggalnya. Kala itu dagangannya tinggal sisa separuh dan mungkin akan habis dalam satu kelilingan lagi. "Bang Diki, kangkungnya masih ada nggak? Aku mau beli dong seikat," tanya Bu Hanum, salah seorang langganan belanja di tempatnya. "Ada nih Bu, sengaja tak sisain buat sampean satu ikat. Tadi di desa sebelah banyak banget yang borong," jawab Diki. Dia kemudian menyerahkan satu ikat kangkung tersebut dengan sopan. "Sekalian sama bumbu dapur seperti biasanya bang, 15.000 aja." Bu Hanum kembali bersuara sembari melirik-lirik barang dagangan tukang sayur itu. Tangannya memilih barang belanjaan yang akan dia beli. "Oke Bu, mohon ditunggu sebentar ya." Diki pun kemudian menatakan beberapa bumbu dapur langganan Bu Hanum seperti biasanya. Dan tidak berselang lama, datang juga ibu-ibu yang lainnya yang hendak berbelanja. "Bang Diki, kangkungnya masih ada nggak? Saya kepengen tumis kangkung campur sarden nih," ujar salah satu pelanggan lainnya. "Waduh, kangkungnya kebetulan habis Bu. Ini terakhir dibeli sama Bu Hanum." "Bang Diki, aku mau dagingnya." "Bang Diki, saya mau ayam sekilo." "Bang Diki, saya mau cabai goceng ya." "Aduh, jangan dorong-dorong dong Bu, saya juga mau milih nih." Bu Hanum menggerutu karena hari ini ibu-ibu lebih banyak dari biasanya. Bahkan Diki sampai kewalahan melayani para pembelinya itu. Dia berulang kali meminta pembelinya untuk antri satu persatu agar cepat selesai hitungnya. Singkatnya, setelah mereka semua bubar, Diki pun bergegas pulang. Dia tidak jadi keliling karena kebetulan dagangannya benar-benar habis diborong. Raut wajah yang tadinya letih berubah menjadi senyuman bahagia. Diki tidak henti-hentinya mengucap syukur. "Alhamdulillah laris manis. Terima kasih atas rezekimu untuk hari ini ya Allah." Diki mengusap wajah dengan tangannya sebagai tanda mengaminkan. Dan setelahnya Diki pun tancap gas pulang menuju desanya yang ada di desa sebelah. Sesekali Diki melantunkan lagu untuk menghilangkan suntuk di perjalanannya. Sepanjang perjalanan pulang, Diki menegur beberapa warga yang dia temui. Sesekali Diki mengangguk sopan kala bertemu dengan tetangga yang umurnya jauh lebih tua dari Diki. Desa Pare Asem, sebuah desa dengan warganya yang lumayan ramah-ramah. Kebanyakan profesi warga di sana adalah sebagai buruh petani di sawah. Suasana di desa tersebut sejuk sebab masih banyak pepohonan yang rindang. Karena memang warga di situ kompak menjaga kelestarian alam dan lingkungan tempat mereka tinggal. Bahkan di setiap seluruh rumah desa itu, di halamannya pasti ada pohon yang ditanam, entah itu tanaman hias maupun tanaman yang berbuah. Bukan hanya ramah, penduduk di desa itu pun sering bergotong royong demi kesehatan mereka agar tidak terkena penyakit malaria. Dan di salah satu rumah yang tampak sederhana dengan dinding yang bercat warna hijau, rumah yang menambah kesan sejuk bagi pengguna rumah tersebut, nampak di halaman, Wulan sedang menyapu dedaunan kering yang berjatuhan dari pohon rambutan yang ada di halamannya. Di atas sana, buah rambutan sudah bergerombol merah. Kemungkinan beberapa hari lagi sudah siap untuk dipanen.
Wanita itu menyapu halaman sembari menyanyi kecil. Rafa anaknya sedang tidur. Wulan sedikit tenang. Biasanya anak itu tidak mau ditinggal jika bangun. Jadilah Wulan tak bisa apa-apa jika anaknya sedang rewel. Tiba-tiba terdengar suara klakson motor dari kejauhan. Wulan pun menengok ke sumber suara. Matanya sedikit menyipit. Lalu senyum wanita itu perlahan terbit kala melihat suaminya baru saja pulang. "Assalamualaikum," ucap Diki memasuki halaman rumahnya. Dia kemudian memarkirkan kendaraan tempat dia menggantungkan rezekinya. Tangan Diki menepuk jok motor tersebut berulang kali. "Terima kasih untuk hari ini ya. Kamu memang motor kesayanganku." "Waalaikumsalam mas. Gimana mas? Lancar nggak jualannya hari ini?" tanya Wulan sembari menyalami tangan sang suami. Wanita itu tersenyum hangat kala sang suami mengelus ubun-ubunnya dengan pelan. "Alhamdulillah lancar dek. Coba lihat, sampai habis semua itu dagangan mas. Cuma tinggal untuk makan kita itu tadi masih sisakan. Coba kamu lihat di sana. Lagi rezeki kita ini dek," timpal Diki dengan wajah bahagia. Pria itu mendaratkan bokongnya di teras depan rumah. Raut wajahnya tampak letih. Sesekali Diki mengipasi wajahnya dengan topinya. "Ya sudah, sampean duduk aja dulu di teras. Tak buatin teh. Ini nanti biar aku yang beresin," tawar Wulan yang hanya diangguki oleh Diki. "Itu tempe sama sayur bayamnya yang masih ada di keranjang sekalian tak masak ya mas, buat sarapan," imbu Wulan. "Iya dek, terima kasih ya," sahut Diki. Dia sangat bersyukur sekali mempunyai istri sebaik Wulan. Wulan pun mengangguk tersenyum kemudian beranjak mengambil sisa dagangan di keranjang. Dia pun masuk ke dapur untuk memasak. Sementara Diki dudukan di teras, dan setelah disediakan teh oleh Wulan, dia lanjut rebahan sebentar di teras. Pagi itu udara cukup sejuk, semilir angin bahkan menerpa lembut wajah Diki. Dia bersiul pelan, sembari menunggu masakannya matang. Dirinya belum melihat anaknya yang masih berumur 4 tahun itu. Ternyata anaknya masih tertidur pulas. "Rafa mana dek?" tanya Diki saat bau masakan menguar di indera penciumannya. Pria itu mengelus perutnya berulang kali. Rasa lapar tiba-tiba menghampiri. "Rafa lagi tidur mas, kecapean kayaknya habis main. Itu mainannya berserakan di ruang tamu belum sempat aku beresin," jawab Wulan sedikit keras karena jarak dia dan suaminya lumayan jauh. Dia takut Diki tidak mendengar ucapannya. Keluarga Diki bisa dikatakan berkecukupan, tidak lebih dan juga tidak kurang. Mereka bahagia dengan kesederhanaan hidupnya tersebut tanpa tersandung masalah yang pelik. Mereka juga sama ramahnya dengan warga-warga sekitar. Sesekali Diki memberi barang dagangannya kala tak habis. Tentunya barang yang diberi Diki masih bisa dimakan dan bagus. Dia tidak mungkin memberi yang jelek untuk para warga. Bisa-bisa Diki jadi bulanan jika melakukan hal tersebut. Namun meski hidup dalam kesederhanaan, Wulan tidak pernah menuntut ini dan itu pada suaminya. Berapapun yang Diki kasih, dia selalu bersyukur. Tidak lupa mengucap terima kasih pada sang suami. Lagi pula Wulan menikah dengan suaminya bukan sebab harta, melainkan mencari pahala. Singkat cerita, keesokan harinya. "Hari ini mau berangkat jualan lagi mas?" tanya Wulan kala Diki sudah siap dengan jaket hitam kebanggaannya. Pria berumur 30 tahun itu mengangguk kecil. Dia merapatkan jaket miliknya, jaket pemberian istrinya saat dia ulang tahun. Jaket itulah yang selalu menemani Diki bekerja. Bagi Diki, jika dia mengenakan jaket tersebut, dia merasa Wulan tengah memeluknya dan memberikan semangat. "Iya dek, abang kan harus jualan setiap hari, biar kehidupan kita ada perubahan," jawab Diki dengan senyuman. Tangan kanan pria itu beralih mengusap pucuk kepala istrinya dengan pelan. "Jaga anak kita ya, ini sama ada uang 50.000 buat kamu beli sarapan." Wulan menerima dengan senyuman. Diki benar-benar pandai memanjakan sang istri. Meski nominal yang dia terima tidak seberapa, tetapi Wulan sangat bahagia. Diki menjalani rutinitasnya seperti biasa, berangkat ke pasar, mangkal di beberapa desa, dan pulang kala jam sudah menunjukkan pukul 12. Namun tak jarang juga, dia juga kadang pulang gasik seperti hari kemarin.
Dan biasanya jikalau sudah pukul 12 tiba dan barang dagangannya tidak habis, Diki tetap akan pulang. Dia akan membawa sisa belanjaannya dan memasukkannya ke dalam kulkas. Besoknya Diki akan menjual barang itu dengan harga sedikit turun, entah 1.000 atau 2.000. Kadang pula Diki jual dengan balik modal saja agar modalnya tidak tenggelam di situ. Semoga hari ini laris manis seperti kemarin, gumam Diki sembari mengendarai motornya dengan kecepatan sedang. Diki memutuskan pergi ke kampung sebelah karena kemarin dia tidak sempat ke sana sebab barang dagangannya telah habis diborong oleh warga desa lain. Sayur-sayur, teriak Diki sembari menekan klaksonnya secara berulang. Pria itu memutuskan untuk berhenti di depan rumah langganannya. Namun pemilik rumah belum juga menampakkan batang hidungnya. Kemana ya Bu Hayati? Apa hari ini dia nggak mau belanja? Gumam Diki. Bang Diki udah datang toh. Bang Diki ditungguin dari kemarin loh. Saya mau ayam 1 kilo, bawang merah, bawang putih, cabai, masing-masing 1 kilo juga ya. Diki mengangguk. Dia tersenyum kala Bu Salma membeli dalam jumlah banyak. Diki begitu antusias menimbang barang belanjaan Bu Salma. Tak biasanya wanita itu berbelanja dalam jumlah banyak. Biasanya dia hanya membeli ayam 1 kilo, lalu meminta daun bawang sebagai gratisan. Tambah dikit dong timbangannya bang, saya udah borong loh ini, tutur Bu Salma sembari memasukkan segenggam cabai dalam plastik kecil itu. Diki yang melihat aksi itu hanya bisa menggeleng. Bukan sekali 2 kali Bu Salma melakukan hal itu. Dia sudah berulang kali. Diki bahkan sudah bosan menegurnya. Pernah dulu dia menegur Bu Salma, dia malah bilang, "Halah, sedikit ini gak bakalan rugi juga kok." Jadi itu berapa semua totalnya bang? Tanya wanita yang sering memakai daster bolong-bolong itu. Diki menghitung belanjaan Bu Salma. Raut wajahnya tampak berubah kala Bu Salma hanya memegang selembar uang Rp50.000. Jangan-jangan dia mau ngutang lagi, gumam Diki. Ayam 1 kilo 35.000, bawang merah 1 kilo 30.000, bawang putih 1 kilo 50.000, sama cabai 1 kilo 70.000. Totalnya 185.000 Bu, jawab Diki sembari menyodorkan barang belanjaan dengan ragu. Wanita itu menyodorkan uang 50.000 yang sedari tadi dipegangnya. Aduh, uangnya kurang pula. Sisanya saya utang dulu ya Bang Diki. Masukkan saja dalam catatan, tutur Bu Salma sembari meninggalkan Diki yang masih mematung. Dia hanya bisa mengambil napas panjang. Bu Salma memang kerap sekali berbelanja dengan Diki, tetapi dia tidak membayar full belanjaannya. Aduh, apes. Belum ada penglaris malah diutangi, keluh Diki. Tangannya memijat pelipisnya secara berulang. Mood pria itu menjadi tidak stabil akibat ulah Bu Salma. Dan singkat waktu, Bang Diki, ikannya masih ada nggak? Bu Salma kembali ke tempat di mana Diki sedang mangkal. Wanita itu bahkan tak segan mengutang lagi. Hitung aja, nanti masukkan dalam bon ya bang. Tapi Bu, hutang ibu sudah hampir 1 juta loh. Saya juga perlu uang untuk perputaran modal. Diki membuka suara, namun Bu Salma seperti tuli. Dia mengambil bungkusan yang berisi ikan tersebut lalu kemudian pergi. Tidak ada yang bisa Diki lakukan selain menghela napas panjang. 2 jam lamanya dia berjualan di desa air pekat. Pria itu memutuskan untuk berkeliling ke desa lain. Nasib baik seperti tidak berpihak pada Diki hari ini. Dagangannya sama sekali tidak ada yang membeli. Mau tak mau Diki pun pulang membawa uang 50.000 dari Bu Salma. Kendaraan roda 2 itu terus melaju menuju rumah sederhananya. Dia tidak henti-hentinya menekan klakson berkali-kali. Harap-harap ada pembeli lain yang mau membeli dagangannya. Namun ternyata sia-sia. Singkat waktu. Assalamualaikum dek. Rafa, ayah pulang nak, tutur Diki saat kendaraan roda 2-nya telah terparkir sempurna di samping halaman. Wulan bergegas membawa anak lelakinya itu menemui sang ayah. Rafa tertawa merentangkan tangannya meminta Diki untuk menggendongnya. Wah, jagoan ayah sudah bangun ya? Sudah makan belum? Tanya Diki dengan senyuman. Dia terus menciumi pipi anaknya secara bertubi-tubi, membuat Rafa tertawa. Kenapa bang? Tanya Wulan saat menyadari raut wajah suaminya tampak tak bersahabat. Pria itu menghela napas panjang, matanya memejam. Itu Bu,
Bu Salma ngutang lagi. Sudahlah sering mengutang, kadang belanja pun nawar terus. Aku benar-benar bingung, Dek. Hari ini dia hanya 50.000 yang aku bawa pulang, bahkan gak balik modal, Dek. Diki menggendong anaknya dengan perasaan yang berkecamuk. Dia benar-benar tidak mengerti tentang pola pikir Bu Salma, wanita dengan dasar yang sering bolong sana sini itu, seperti tidak ada segan-segannya mengutang dengan Diki. Sabar bang, mungkin beliau sedang kesusahan, jadi ngutang sama kita. Wulan mengambil Rafa dalam gendongan sang suami. Wanita itu kembali dengan segelas teh susu di tangan. Ini minum dulu mas, tawar Wulan sembari menyerahkan segelas teh susu itu pada suaminya. Diki mengangguk menyesap air berwarna mocha tersebut dengan perasaan campur aduk. Kalau sering diutangin gini, lama-lama habis modal abang, Dek. Keluh Diki. Pria itu bersandar pada kursi yang dibuatnya tak jauh dari pohon rambutan miliknya. Besok jangan diutangin dulu bang, biar Bu Salma bayar dulu utang-utangnya ke abang, saran Wulan. Diki pun mengangguk. Saran istrinya membuat dia sedikit terhibur. Pria itu menghabiskan hampir setengah harinya bermain bersama dengan Rafa sembari menunggu Wulan selesai memasak. Diki membawa anaknya itu berjalan-jalan keliling desa menggunakan motornya. Kadang dia mengenalkan beberapa hewan yang dilihatnya pada sang anak. Singkat cerita, besoknya Diki pun kembali berjualan pergi ke desa-desa lain dan terakhir ke desa Bu Salma berada, yakni di desa Air Pekat. Pria itu berulang kali mengucapkan istighfar, harap-harap Bu Salma hari ini tidak keluar untuk membeli dagangannya. Bukannya tidak bersyukur, Diki merasa percuma karena Bu Salma belanja hanya untuk mengutang dan menawar. Bahkan dia tidak segan-segan mengambil beberapa barang lainnya untuk dijadikan bonus, padahal itu bukanlah sebuah bonus. Nah, ditungguin dari tadi. Saya mau ayamnya lagi ya Bang Diki, sekilo aja, berapa bang? Tanya Bu Salma. Kali ini wanita itu menyodorkan uang 100.000 pada Diki. 35.000 bu. Ini uang sisanya mau buat bayar nggak bu? Tanya Diki dengan nada hati-hati. Iya tentulah, tapi ini ayamnya 30.000 aja ya bang, makasih. Bu Salma melirik barang dagangan Diki. Tangannya mengambil seonggok bawang merah dan juga bawang putih. Ini gratisannya ya bang. Kakek Bu Salma sembari meninggalkan Diki yang masih berdiam diri. Ingin rasanya Diki memaki. Dia benar-benar sudah muak dengan perangai Bu Salma yang sudah semena-mena. Wanita itu seperti tidak punya rasa malu, menghutang dan menawar. Diki memutuskan untuk pergi ke desa lain. Kendaraan roda 2 itu melaju ke desa yang penduduknya lebih ramah daripada desa Air Pekat. Kok ada ya orang begitu? Zolim sesama manusia. Apa nggak takut dosa ya? Gumam Diki sembari terus melajukan motornya dengan kecepatan sedang. Setibanya di tempat yang berbeda. Pak Diki, saya mau beli. Sayur pakcoynya masih ada kan? Tanya Bu Hanum saat Diki baru saja memarkirkan motornya di tempat mangkalnya. Bu Hanum seperti berbanding terbalik dengan Bu Salma. Warga desa Parepait itu selalu belanja ala kadarnya. Dia tidak pernah sekalipun mengutang pada Diki. Seandainya saja semua pembeli seperti Bu Hanum, sudahlah tentu Diki tidak menguras emosi. Dia tentu tidak akan pusing perihal modal balik atau tidak karena tentu Diki akan selalu untung. Lesu amat Bang Diki, belum ada penglaris po? Tanya Bu Hanum sembari memilih barang belanjaannya yang lain. Gini bu, diutangin terus aku. Kalau gini mah untung sama modalnya gak bakalan ketemu. Keluh Diki sembari mengipasi wajahnya dengan topinya. Ada helaan napas berat yang terdengar di sana. Pria itu bahkan mengusap wajahnya dengan kasar. Sesekali Diki menggeleng mengingat perlakuan Bu Salma yang menjengkelkan. Walah bang, Indonesia hancur karena dibom, pedagang hancur karena diutangi. Lagian kok sampean itu mau kasih utang bang? Mama itu kalau diutangi mah gak saja, bayarnya susah loh. Tegur Bu Hanum sembari menyodorkan barang belanjaannya. Dia meminta Diki untuk menghitung total belanjaannya. Ya mau gimana lagi bu, nggak dikasih utangan, saya yang dijulitin. Oh iya, ini totalnya semuanya 50.000 bu. Bu Hanum kemudian menyodorkan selembar uang berwarna biru pahlawan itu, lalu pamit undur diri. Diki pun memejam, barang dagangannya habis hari ini.
Pria itu kemudian memutuskan kembali pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Dia terus kepikiran dengan hutang Bu Salma yang semakin menumpuk. Di perjalanan menuju pulang, Diki tiba-tiba memutar arahnya. Dia kembali ke desa Air Pekat, desa di mana Bu Salma tinggal. Diki berencana untuk ke rumah wanita itu dan memintanya untuk menyicil hutangnya yang hampir 1 juta itu. "Assalamualaikum, Bu Salma," panggil Diki. Tangannya mengetuk pintu rumah yang terbuat dari kayu jati itu. Padahal rumahnya mewah, tapi suka hutang dan sering nawar pula. Aduh, gumam Diki sembari terus mengetuk pintu. Setelahnya Bu Salma pun keluar khas dengan das terbolong sana sininya. Wanita itu menyipit kala Diki berdiri di depannya. "Ada apa ya bang?" tanya Bu Salma sembari mengelap tangannya yang penuh dengan cabai. Dia baru saja selesai menggiling cabai. Wanita itu membuat sambal terasi tomat. Bau masakan Bu Salma menguar, membuat Diki hampir meneteskan air liurnya. "Begini Bu Salma, saya boleh tidak meminta ibu bayar hutang belanja ibu 500 saja dulu. Saya perlu untuk modal besok Bu," tutur Diki sopan. Namun bukannya mengiyakan, Bu Salma justru memaki Diki. "Halah bang ini, uang segitu aja kok ditagih. Dasar tukang sayur miskin," umpat Bu Salma dengan tangan yang terlipat sempurna di dada. "Meskipun cuma 500.000, saya perlu uang itu Bu, untuk perputaran modal. Saya benar-benar kehabisan modal karena diutangi terus." "Memangnya cuma saya yang mengutang? Kok nagihnya ke saya aja? Aneh banget abang ini." Bu Salma kali ini meninggikan suaranya. "Iya Bu, kebetulan cuma ibu saja yang menghutang dengan saya, yang lainnya bayar cash," jawab Diki jujur. Sontak Bu Salma pun tersentil mendengar ucapan Diki. "Halah, uang gak seberapa itu aja kok diminta-minta. Dasar miskin, cuma jualan sayur keliling aja kok belagu banget," maki Bu Salma. Diambilnya 7 lembar uang 100 ribuan. Uang tersebut ditaruhnya di wajah Diki dengan kasar. "Ini ambil uangmu. Aku gak lagi belanja sayur di tempat kamu lagi. Lagi pula sayur itu pasti kamu dapat dari sayur sisa orang kan? Amit-amit banget," tuturnya sengaja meledek si Diki. "Tuh makan tuh uang." Bu Salma kemudian menutup pintunya dengan keras. Diki yang merasa dipermalukan oleh wanita berdasar itu mengepalkan tangannya. Bu Salma memperlakukan Diki layaknya binatang. Pria itu menendang pintu Bu Salma dengan cukup keras. Emosi dalam dadanya sudah mendidih. Pria itu kemudian pergi dengan emosi yang berapi-api. Diki memutuskan untuk pergi ke rumah Mbah Slamet. Aksi Bu Salma benar-benar tidak bisa dimaafkan. Diki sakit hati dan merasa terhina. Padahal dia hanya meminta haknya. Apa pantas dia diperlakukan seperti itu? "Anda yang memaksa saya menjadi jahat. Jangan salahkan saya Bu," tutur Diki dengan gigi yang berkembletuk. Diki pun memacu kuda besinya menuju ke desa Air Kepayang, tempat di mana dukun yang terkenal sakti mandraguna. Dia tidak lagi bisa berpikir jernih setelah perlakuan Bu Salma kepadanya. Mbah Slamet," panggil Diki tatkala kuda besinya berhenti tepat di sebuah rumah dengan nuansa seram. Rumah yang tampak gelap meskipun siang hari. Tak ada jendela maupun ventilasi di rumah tersebut. "Masuk Le," ucap Mbah Slamet sembari membuka pintunya lebar-lebar. "Gini Mbah, saya mau menyantet orang. Saya sakit hati Mbah. Sungguh, saya ingin benar-benar membalaskan rasa sakit hati saya," tutur Diki dengan nada yang berapi-api. Mbah Slamet bahkan belum duduk, tetapi Diki sudah memberondongnya dengan berbagai macam perkataan. "Sabar Le, sabar." Pria 70 tahun itu mengambil mangkuk yang terbuat dari perunggu di lemari kayu jatinya. Tangan Mbah Slamet mengambil boneka yang terbuat dari jemari, benang hitam, jarum hitam, dan juga tembaga hitam, dan juga timah hitam. Lalu dimasukkannya semua bahan itu dalam mangkuk perunggu tersebut. "Memangnya mau disantet bagaimana Le?" tanya Mbah Slamet saat dia sudah duduk sempurna di depan Diki. "Buat dia jatuh miskin Mbah sampai tidak punya uang sepeser pun. Dan buat juga dia mengalami sakit yang tidak berkesudahan Mbah," tutur Diki masih dengan emosi yang mendidih. Pria itu berulang kali meminta Mbah Slamet untuk mengirimkan santet kepada Bu Salma secepat-cepatnya. Dan singkat cerita, di tempat yang berbeda, wajah Bu Salma tiba-tiba panas.
Wanita dengan daster bolong itu terus mengipasi wajahnya dengan kipas angin. Namun bukannya mereda, rasa panas itu justru semakin menjadi seperti menjalar ke seluruh tubuhnya. Panas, panas. Bu Salma menanggalkan pakaiannya, lantas berendam di bathtub kamar mandi. Wanita itu memejam, rasa panas itu kemudian mulai mereda. Aneh, padahal badanku gak ada kena cabai, kok bisa panas ya? Bu Salma membuka matanya. Wanita itu seketika terkejut bukan main saat tiba-tiba melihat sosok yang mirip dengannya. Bedanya sosok itu mengerikan dan ada bekas cakaran di sana-sini. Siapa kau? Herdik Bu Salma. Sosok yang mirip dengan dirinya itu tampak mengikuti perkataannya, mulai dari gerak bibir, raut wajah, dan juga yang lainnya. Pergi, pergi. Semakin Bu Salma menyuruh sosok itu pergi, semakin dekat pula dia ke arah Bu Salma. Makhluk itu terus berjalan dengan kepala yang ditelengkan. Bu, buka pintunya, Bu. Aku kebelet. Suara Pak Bima, suami Bu Salma, membuat sosok itu menghilang. Bu Salma pun menghela napas panjang. Dia benar-benar bersyukur suaminya datang menghampiri. Iya, sebentar, Pak. Saut Bu Salma dari dalam. Dia pun membuka pintu kamar mandi. Pak Bima dengan cepat menutup hidungnya. Kamu mandi apa, Bu? Kok bau banget ini? Pak Bima tampak menahan napas beberapa saat. Lalu dia masuk ke kamar mandi. Pria itu bahkan menutup pintu kamar mandi dengan keras. Bu Salma mengangkat alisnya. Perkataan suaminya membuat dia mengendus dirinya sendiri. Namun Bu Salma tidak mencium apapun. Tangan Bu Salma mengusap keteknya berulang-ulang, lalu menciumnya. Namun tetap saja Bu Salma tidak mencium bau apapun. Dasar aki-aki, mulut sama hidung deket banget. Nyium bau mulut sendiri malah ngatai aku yang bau banget. Kamu kali yang bau tanah, decak Bu Salma. Dia dan Pak Bima memang berbeda 30 tahun. Pria itu jauh lebih tua dari Bu Salma, tetapi kaya raya. Makanya wanita itu mau dinikahi dengan pria yang umurnya berbeda jauh dengannya. Bu Salma tak peduli dengan gosip-gosip yang beredar mengatai bahwa dia hanya mau hartanya saja atau ini itulah. Dia tidak peduli. Tahu semua yang dikatakan itu benar adanya. Lagi pula selagi bukan suami orang, kenapa tidak? Aduh, perut aku kok gak enak banget ya. Keluh Bu Salma sembari memegangi perutnya yang terasa sakit. Bu Salma pun memasuki kamar. Dia kembali terpaku saat tiba-tiba sosok yang mirip dengannya berjalan sembari membawa paku berukuran besar. Kali ini Bu Salma tak bisa berbicara. Dia seperti dipaksa untuk melihat pergerakan sosok itu ke arahnya. Sosok yang mirip dengan dirinya itu mendekat. Kukunya yang panjang mengitari perut Bu Salma. Satu tangannya memegang paku. Makhluk itu kemudian menusuk perut Bu Salma berulang kali dengan paku yang dipeganginya. Bu Salma berteriak keras saat darah mengalir dari perutnya. Aduh sakit, Pak. Tolong, teriak Bu Salma. Wanita itu berguling-guling di kasur besar tersebut. Pak Bima yang mendengar teriakan istrinya itu pun gegas menghampiri. Dilihatnya wajah Bu Salma yang sangat pucat pasi, seperti orang yang hendak mati. Ayo kita ke rumah sakit, Bu, ajak Pak Bima. Pria itu membuka lemari dari kayu jati tersebut. Namun mata Pak Bima melotot saat menyadari kotak hartanya hilang. Dan di sanalah dia menaruh perhiasan, uang dan juga kunci mobil. Loh, mana kotak hartaku, Bu? Tanya Pak Bima sembari mengobrak-ngabrik lemari pakaiannya. Namun dia tetap tidak menemukan kotak tersebut. Lelaki itu menatap sinis ke arah Bu Salma. Bu Salma melihat perutnya. Aneh, bukankah tadi perutnya mengalir darah? Namun ternyata kini tidak ada darah sama sekali. Mana kotak hartaku? Aku belum mati, sudah kau mau gila ya seluruh hartaku? Sentak Pak Bima. Bu Salma yang tak tahu apa-apa hanya bisa terperangah. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan suaminya. Tangan Pak Bima menarik kasar rambut istrinya. Sepasang kekasih halal itu tampak adu mulut. Aku tak tahu apa-apa. Kenapa kau malah menuduhku? Bentak Bu Salma. Sesekali dia meringis memegangi perutnya yang kian terasa nyeri. Dua manusia itu mencari kotak harta di seluruh penjuru ruangan. Entah aliran listrik mana yang konslet. Kebakaran tiba-tiba melanda rumah Bu Salma dan Pak Bima. Keduanya pun kemudian bergegas meninggalkan rumah yang sudah mulai dilahap oleh jago merah itu. Tidak, hartaku, teriak Bu Salma dengan histeris.
para warga mulai datang membantu, tetapi semakin disiram api tersebut justru semakin membesar. Damkar yang dipanggil pun tiba setelah rumah Bu Salma hanya tinggal puing-puing saja. Dia terus memaki petugas pemadam kebakaran karena datangnya telat. Makan gaji buta aja kalian. Orang sudah pagi sebelum apinya besar. Kalian datang pas sudah habis rumahku. Buat apa? Sia-sia kalian datang ke sini. Tahu tidak? Sentak Bu Salma dengan tangan di pinggang. Dan singkatnya hidup Bu Salma pun berubah drastis. Dari yang awalnya kaya, kini hanya tinggal di rumah bekas kebakarannya. Pak Bima membuat sebuah pondok kecil dari kayu-kayu yang diberi warga sebagai bentuk kasihan, dan dari hasil donasi mereka hanya bisa membangun sebuah gubuk yang beralaskan beberapa papan dan tikar. Alat memasak, harta dan barang berharga milik Bu Salma dan juga suaminya benar-benar tidak bersisa. Mereka jatuh semiskin-miskinnya. Ah, sialan. Melarat sekali hidupku menikah denganmu, Salma. Tinggallah kau seorang diri di sini. Mulai sekarang aku talak kau, tutur Pak Bima. Bu Salma hanya bisa menangis. Dia terus memohon agar suaminya kembali. Namun pria itu semakin menjauh, meninggalkan Bu Salma seorang diri. Kenapa aku menderita begini? Semua yang aku punya hilang seketika. Tangis Bu Salma pecah. Dia tergugu di rumah bekas kebakaran itu. Hari demi hari Bu Salma lalui dengan sakit yang aneh. Wajahnya setiap hari selalu muncul cakaran baru. Kadang saat maghrib menjelang, mulut Bu Salma seperti terkunci. Dia tak bisa berbicara satu patah kata pun. Bukan hanya itu, sepanjang hari dia selalu memegangi perutnya. Para tetangga tidak ada yang berani datang bertandang sebab bau aneh dari tubuh Bu Salma seperti bau bangkai dan nanah yang bercampur menjadi satu. Anehnya, Bu Salma tidak sedikit pun mencium bau tersebut. Halah, bilang aja kalau aku miskin, jadi kalian gak mau bertetangga dengan aku kan? Hafal betul aku sifat manusia-manusia miskin ini. Baik pas ada maunya aja. Setenan ke kabeh. Rutuk Bu Salma sembari terus memegangi perutnya yang tiba-tiba terasa nyeri, lalu sedetik kemudian hilang, namun kembali nyeri lagi. Setiap harinya Bu Salma sudah seperti wanita yang kehilangan kewarasan. Kadang dia berteriak kesakitan, kadang pula berteriak ketakutan. Tidak ada yang tahu bahwa wanita itu tengah dikirim santet oleh Diki, seorang pedagang sayur keliling yang bahkan masih terus berjualan di desa Bu Salma. Pria itu tersenyum puas kala Bu Salma sudah seperti orang yang kehilangan kewarasan. Dendam ini akan abadi, Bu, sampai kata maaf terlontar dari mulutmu, tutur Diki sembari kembali menekan klakson berkali-kali. Dia pun kemudian lanjut berdagang keliling. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah ending cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan nantikan juga cerita berikutnya yang akan Mang Ripan bawakan, yang tentunya tidak akan kalah menarik. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.